Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bersama-sama dengan ibu bapak saudara sekalian dalam renungan harian hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan mengaruniakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus membimbing kami untuk kami memahami firman-Mu. Kami dapat melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan hari lepas hari. Ya Roh Kudus, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini Efesus pasalnya yang ketiga, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah menjadi ahli waris. Bapak Ibu Saudara-saudara, ahli waris adalah orang yang mendapatkan bagian dari harta orang yang meninggal atau pewaris. Warisan adalah suatu pemberian dari seseorang ayah yang baik kepada anak-anaknya. Kita pasti senang mendapatkan warisan dari orang tua atau orang yang tadinya kita tidak harapkan. Ternyata di surat wasiat ada nama kita tercantum. Ya, yang sangat menyedihkan. Misalnya kita tidak dapat warisan apa-apa, padahal kita ketahui sebenarnya kita termasuk ahli waris. Ya, itulah warisan yang di dunia bisa membawa pertikaian, bunuh-membunuh. Nah, gimana dengan warisan di sorga? Ya, ini beda saudara-saudara. Pada ayat-ayat yang telah kita baca di pasal 3 ayat 6 sampai 7 surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus menulis bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dan dalam Injil yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Dr. Abineno dalam buku tafsiran Alkitab surat Efesus bahwa rahasia yang dinyatakan kepada Paulus ialah rahasia yang benar-benar rahasia. Sebab perbedaan yang terdapat antara orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir sejak Abraham tidak ada lagi sekarang. Kata-kata yang dipakai sungkle ronoma, turut mewarisi atau menjadi ahli waris, jelas menyatakan kesamaan derajat antara Israel dan bangsa-bangsa kafir. Ini berita gembira bagi orang-orang non-Yahudi yang waktu itu mereka yang berada di tengah kehidupan orang Yahudi tidak ada pengharapan keselamatan. Keselamatan yang menjadi warisan yang diberikan Allah kepada manusia-manusia benar-benar menjadi kenyataan. Tidak ada lagi yang disebut orang Yahudi dan non-Yahudi. Sama-sama punya kesempatan yang sama. Sama-sama menjadi ahli waris. Saudara-saudara, dalam situasi kini, berita ini masih sangat relevan. Firman Tuhan ini untuk kita. Dalam pengharapan pada Yesus Kristus yang telah mengaruniakan warisan sorgawi bagi kita yang percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
itulah wujudnya bagi kita yang telah percaya kepadanya. Karena itu mari kita nikmati kasih-Nya. Kidung Jemaat 381 kita nyanyikan Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Akulah waris suka sorgawi, akulah waris tempat kekal. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu telah memberi kekuatan dan pengharapan bahwa kami telah menjadi ahli waris kerajaan Allah. Karena kami telah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berita gembira ini sungguh membuat kami termotivasi untuk berkarya yang terbaik di tengah dunia ini. Pakai kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.